Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021, Prabowo masih menjadi pilihan utama responden jika pemilihan presiden dilakukan pada akhir Februari 2021. Tingkat keterpilihan Prabowo mencapai 12% dan mengungguli sejumlah tokoh politik lainnya seperti Anies Baswedan 9,9%, Ganjar Pranowo 7,1%, Sandiaga Uno 5,3%, Tri Risma Harini 5,2%, Basuki Cahayapurnama 3,4%, Ridwan Kamil 2,3%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,2%, nama-nama lainnya 2,7% dan 49,9% menjawab tidak tahu. Hampir separuh pemilih Prabowo, 46,4% pada pemilu 2019 lalu, saat ini mulai melirik tokoh lainnya sebagai calon presiden. Masa jabatan Jokowi yang telah memasuki periode kedua juga membuat 45,9% pemilih Jokowi mulai mengalihkan dukungannya kepada sejumlah calon alternatif. Munculnya sejumlah tokoh alternatif mengindikasikan bahwa publik mulai mengamati sepak terjang tokoh politik lainnya jauh sebelum pemilihan presiden dilakukan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pilihan tertinggi publik setelah Prabowo. Elektabilitas Anies terus meningkat dibandingkan survei pada Oktober 2019 dan Agustus 2020. Anies memperoleh limpahan dukungan yang cukup besar dari pemilih Prabowo dalam pemilu 2019. Dari seluruh pendukung Prabowo yang saat ini mulai mencari calon alternatif, sepertiga di antaranya mengalihkan dukungannya kepada Anies. Dari sisi partai politik, Anies juga berhasil memperoleh 1/5 dukungan dari basis pemilih Gerindra. Selain Anies, pemimpin daerah yang mencuat ke permukaan adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta mantan wali kota Surabaya yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial Tri Risma Harini. Basis pendukung Ganjar tumbuh cukup pesat dan naik secara konsisten sejak Oktober 2019 lalu. Ganjar menerima limpahan suara yang cukup besar dari pendukung Jokowi maupun PDIP. Dari seluruh pendukung Jokowi pada 2019 yang telah menentukan pilihan saat ini, hampir sepertiga di antaranya mengalihkan perhatiannya pada sosok Ganjar. Sebagian pendukung PDIP saat ini juga mulai mengalihkan pilihannya kepada Ganjar sebagai calon alternatif. Sementara itu, Risma tidak menerima limpahan suara yang cukup besar dari pemilih Jokowi maupun basis pemilih PDIP. Namun, kenaikan elektabilitas Risma saat ini adalah yang tertinggi dibandingkan seluruh calon alternatif lainnya yang dipilih oleh kedua publik jika dibandingkan tahun 2020 silam. Jika pada tahun lalu elektabilitas Risma hanya mencapai 1,7%, maka pada awal tahun ini melesat hingga mencapai 5,2%. Melesatnya elektabilitas Risma boleh jadi tidak terlepas dari jabatan baru yang diemban sebagai Menteri Sosial sejak 23 Desember 2020 lalu. Menarik untuk mencermati elektabilitas calon alternatif ini dalam 1 hingga 2 tahun yang akan datang. Apakah kenaikan elektabilitas dari sejumlah tokoh alternatif akan bertahan secara eksponensial? Yang jelas, peta kekuatan politik dapat berubah jika penyelenggaraan Pilpres 2024 bersamaan dengan Pilkada serentak. Kita tunggu saja.